Halo semuanya, kami dari PT Global Terkokodan Indonesia di bawah bimbingan Sekolah Ekspor ingin berbincang nih tentang bagaimana sih cara menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir utama di dunia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hengki Darmawan dari Universitas Nusantara dan teman saya Yohanes Kelvin. Saya Yanis Kelvin dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Di sini kita bakal berbincang-bincang ya Vin ya tentang bagaimana sih cara menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir utama. Menurut Calvin nih gimana, Vin? Eh, Caranya tuh kita bisa dengan cara mengekspor sumber daya yang ada di Indonesia. Karena kita ini sangat kaya, mulai dari pertaniannya, pertambangannya, perkebunannya. Maka dari itu, kita harus menggali lagi lebih sumber daya alam yang kita miliki agar kita ini sebenarnya punya potensi, cuman kita kurang menggali saja. Seperti itu menurut saya, Mas Heng. Oh. Kalau menurut Mas Hengki sendiri? Kalau dari saya pribadi saya setuju sih dengan pendapat Calvin, pendapat Calvin ya. Soalnya kan kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita kan emang banyak ya sumber daya alam, tapi cuman kekurangan orang yang untuk mengolahnya saja ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Vin. Eh, Bagaimana sih menurut Calvin tentang regulasi dan birokrasi yang ada di Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negara eksportir utama di dunia? Nah, sejujurnya kalau ngomongin regulasi dan birokrasi, rada bagaimana gitu. Soalnya kan eh, saya dan juga Mas Hengki kan juga sudah belajar di sekolah ekspor ya kan. Bagaimana regulasi dan birokrasi yang ada di lingkungan ekspor itu sendiri. Ya, yang seperti kita tahu, untuk regulasinya itu seperti kalau kita ingin membuat produk, kita harus membuat sertifikasinya, membuat dokumen administrasinya. Itu tuh banyak yang harus dibuat. Dan itu regulasinya cukup rumit gitu untuk UMKM ataupun untuk para eksportir baru. Jadi eh, untuk regulasi dan birokrasi yang di Indonesia saat ini tuh masih kurang, masih perlu ditingkatkan kembali dalam hal mempermudah gitu bagi para eksportir dan UMKM. Seperti itu Mas Eng. Oh Kalau iya. menurut Mas Engki sendiri? Kalau menurut saya sih setuju ya, karena emang dari regulasi dan birokrasi memang lumayan rumit untuk terutama untuk eksportir-eksportir pemula seperti kita ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke arah eh, bagaimana sih kalau misalnya atau apakah meningkatkan volume produksi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir utama di dunia? Menurut Calvin nih gimana, Vin? Kalau menurut saya sendiri itu masih 50-50 Mas Eng. Oh. Kenapa saya bilang 50-50? Karena saya sendiri juga memikirkan kalau kuantitas itu penting. Cuman dari diri dalam saya sendiri, atau dari hati saya sendiri, saya masih memikirkan kalau kualitas itu menjadi satu hal yang di atas dari kuantitas. Dimana kalau produk yang kita buat itu kualitasnya bagus, eh, pasar juga pasti akan menerima produk kita dengan baik. Sedangkan kalau kita mengirimkan kualitas produk yang bagaimana standar-standar saja gitu, pasar pasti nggak mau balik lagi gitu. Kan kita juga sudah belajar kalau kalau kita menciptakan sebuah produk, kita harus menciptakan sebuah brand loyalty kan untuk Iya. konsumen. Jadi konsumen juga menjadi loyal kepada kita. Jadi konsumen bakal balik beli lagi terus kepada kita. Jadi eh, itu sih. Jadi masih 50-50 karena kualitas itu menurut saya masih lebih penting di atas kuantitas. Oh iya. Begitu Mas Eng. Oke. Kalau saya pribadi emang setuju sih kalau misalnya untuk kualitas lebih dipentingkan ya daripada kuantitas, karena emang dari pembelinya sendiri pun kalau misalnya saya sebagai pembeli itu saya tuh pasti ya yang paling utama saya lihat itu kualitas bukan kuantitas, karena kuantitas kalau jika kualitasnya bagus, kuantitas bisa diatur nantinya, kan nanti kan bisa secara bertahap diproduksi skala besar gitu dengan kualitas yang sama. Sedangkan kalau misalnya kita punya kuantitas tapi tanpa kualitas, itu tuh kalau misalnya kita hanya kuantitas saja dan kuantitasnya itu kualitasnya standar, itu tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Dan itu tuh kita kalau misalnya
bayar beli, kalau misalnya saya pribadi saya beli, saya paling beli satu kali, nggak bakal berlanjut lagi. Oke, mungkin itu aja saya dari saya. Selanjutnya mungkin lebih ke arah bagaimana sih menurut Calvin nih? Apakah SDM di Indonesia nih udah memadai belum untuk menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir utama di dunia ini? Kalau menurut saya Mas ya, ini menurut saya ya, Iya. uh, sumber daya manusia di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan kembali agar bisa bersaing di pasar global. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat kita tuh yang masih belum melek teknologi gitu. Karena semakin lama zaman tuh arahnya ke arah teknologi. Jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita juga jadi tertinggal gitu. Malahan kita tertinggal, bukan bisa menjadi eksportir utama gitu. Makanya dari itu perlu ditingkatkan kembali sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Seperti itu Mas. Oh. Nah, ngomongin nih, kan tadi kan Calvin kan menyinggung nih tentang teknologi ya. Nah, kita ke arah teknologi teknologi sedikit ya. Menurut Anda nih, bagaimana apa sih yang sosial media gitu yang efektif untuk melakukan media promosi gitu? Apalagi khususnya untuk eksportir seperti kita. Eh, Media sosial banyak ya, mulai dari Twitter, Facebook, WhatsApp, Mm-mm. Instagram, TikTok, segala macam, banyak YouTube. Tapi menurut saya media sosial yang efektif untuk sebagai media promosi produk kita itu yang pertama itu ada Instagram, karena Instagram itu yang pertama mudah diakses dan itu bisa diakses global kan, seluruh dunia bisa untuk menemukan produk kita. Dan juga dari segi fiturnya gitu, dan kalau di Instagram sendiri kalau kita memposting sebuah produk kita terus kita kelola dengan baik, Mm-mm. konsumen juga bisa melihat produk-produk kita gitu dengan mudah di Instagram. Maka dari itu Instagram juga jadi suatu platform yang baik buat media promosi produk ekspor kita. Dan juga ada kekinian kan Instagram juga, jadi ya itu bisa menjadi sesuatu yang efektif. Yang kedua itu ada Facebook menurut saya, karena walaupun Facebook jadi bilang sebagai aplikasi bapak-bapak ya, sebagai aplikasi yang jadul itu, Benar. Facebook masih menjadi uh, sosial media yang baik untuk hal jual beli gitu. Karena Iya. menurut saya, dari saya sendiri tuh kalau masalah jual beli itu selain dari Instagram, yang paling pertama tuh saya pasti buka Facebook untuk mencari barang gitu aja. Jadi menurut saya dua sosial media itu yang bisa menjadi patokan bagus atau menjadi media sosial yang baik dan efektif sebagai media promosi produk kita. Seperti itu Mas Eng. Kalau Oh. menurut Mas Eng sendiri apa nih? Kalau untuk saya sendiri, Facebook saya setuju ya, karena saya juga salah satu pengguna Facebook, cuman sekarang emang lebih mengarah ke LinkedIn sih. Cuman kalau misalnya Facebook itu, yang saya tahu itu ada komunitasnya untuk para importir dari beberapa negara lain, atau eksportir juga ada komunitasnya kayak grup-grup gitu. Nah, kenapa saya beralih ke LinkedIn, karena kalau dari saya pribadi itu saya juga seorang freelancer, dan kalau untuk di LinkedIn itu lebih ke arah lebih formalnya. Nah, di sana kan kalau misalnya LinkedIn lebih lebih ke arah formal dan kayak, gimana ngomongnya ya? Lebih ke arah eh, lebih lebih bisa dipercaya lah istilahnya gitu ya, daripada sosial media yang lain. Ah, Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dan pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Menurut Anda itu ada nggak sih saran untuk pemerintah agar bisa menjadikan Indonesia ini sebagai negara eksportir utama di dunia? Silakan. eh, untuk pemerintah, saya bisa kasih saran nih. Saya masih cukup resah untuk regulasi dan birokrasi ya. Jadi untuk pemerintah, eh, semoga dibuat kebijakan untuk mempermudah para eksportir baru seperti kita dan juga UMKM, karena regulasi dan birokrasi yang banyak dijelaskan ataupun yang kita terima ini masih cukup membingungkan gitu untuk kita semua. Jadi diperlukan kebijakan untuk mempermudah kita, dan juga uh,
perbanyak program-program edukasi. Jadi Iya. dengan seperti itu mungkin regulasi dan birokrasi bisa dapat dimengerti di halayak umum gitu. Seperti itu Mas Eng. Oh iya. Nah, kalau menurut Mas Eng sendiri? Kalau dari Calvin tadi dari regulasi dan birokrasi ya. Kalau misalnya dari saya mungkin dari pengelolaan SDM-nya. Kan SDM di Indonesia ini kan bisa dibilang masih kurang memahami juga ya tentang ekspor ini, dan untuk pembelajarannya sendiri yang saya tahu itu baru dari sekolah ekspor dan bisa ekspor. Em, itu tuh untuk pengetahuan tentang eksportir itu masih bisa dibilang itu sangat sedikit sekali di sini, dan itu tuh sangat susah untuk mengakses untuk pembelajaran tentang ekspor ini. Kalau bisa itu untuk saran saya untuk pemerintah mungkin diadakan lebih banyak pembelajaran dan sosialisasi tentang eksportir, tentang ekspor produk gitu. Mungkin itu saja dari saya. Dari Calvin mungkin ada mau yang menambahkan atau sudah selesai? Gak ada Mas Eng, itu aja dari saya. Oke. Mungkin saya tutup aja ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam ekspor. Ya. Terima kasih. Oke.